Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 Komputer Grafis 4C, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan mempresentasikan tentang analisa research problem, object, dan question. Slide selanjutnya. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang mana di sini dalam anggota kelompok 5 ada Muhammad Faisal Saputra, ada Muhammad Kemal Hefzi, ada Claudia Mita Saputri, ada saya sendiri Adinda Zalfa Askia, dan Camdan Nafisa. Selanjutnya. Dalam presentasi kali ini, jurnal-jurnal yang dianalisa oleh kami mengenai Adobe Photoshop, kami menganalisanya menggunakan tabel research, dan berikut ada jurnal pelatihan editing gambar dan teks menggunakan Photoshop sebagai bentuk ekspresi kreativitas. Lalu ada jurnal pelatihan desain grafis menggunakan perangkat Adobe Photoshop untuk memanipulasi foto bagi tim teknologi informasi YPU. Lalu ada pengaruh penggunaan media desain grafis berbasis Adobe Photoshop dalam meningkatkan keterampilan editing foto siswa kelas 10 di SMK Hasanah Pekanbaru. Berikut ada link dan sumber dari jurnal-jurnal tersebut. Selanjutnya boleh Muhammad Faisal. Selanjutnya ada media pembelajaran desain grafis menggunakan Photoshop berbasis multimedia. Linknya udah ditaruh di bawah. Dan yang kedua ada pengelolaan konten web menggunakan WordPress, Canva, dan Photoshop untuk guru-guru wilayah Jakarta. Dan peningkatan minat digital marketing bagi siswa SMK Teknologi Kerawang melalui pelatihan Adobe Photoshop. Link-linknya ada di bawah. Next. Selanjutnya ada strategi promosi urban kasual di media sosial Instagram. Terus ada pengembangan aplikasi pembelajaran Photoshop untuk siswa SD menggunakan Android Mobile. Selanjutnya ada pelatihan desain grafis Photoshop dan CorelDRAW di Korem 071 Wijaya Kusuma guna meningkatkan kemampuan desain grafis bagi para anggota TNI. Dan yang terakhir ada pengembangan media poster berbasis Adobe Photoshop CS6 pada mata pelajaran sejarah di kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prabu Mulih. Link-linknya sudah tercantum di bawah. Next. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh saudara Claudia. Oke. Selanjutnya yaitu ada analisis pengembangan desain grafis dalam aplikasi Photoshop sebagai peluang bisnis mahasiswa Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Kemudian ada desain publikasi dan promosi sebagai penunjang informasi pada koperasi karyawan Mitra Mandiri. Kemudian ada perancangan visual rebranding pada bisnis kuliner untuk memperkenalkan kota Batam di Restore. Kemudian ada animasi interaktif pengenalan hewan untuk pendidikan anak usia dini. Link-link sudah tertera di bawah judul tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengembangan buku panduan aplikasi Adobe Photoshop CS6 dalam meningkatkan keterampilan editing foto siswa tingkat SMA LB. Kemudian ada teknik cepat belajar desain poster menggunakan Adobe Photoshop pada SMA Negeri 5 Tanjung Balai. Kemudian ada teknik cepat belajar desain poster menggunakan Adobe Photoshop pada SMA Negeri 5 Tanjung Balai. Link juga sudah tertera di bawah. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan kepada Camda. Slide selanjutnya ini ada workshop desain grafis guna meningkatkan kemampuan dan kreativitas remaja Masjid Nurul Huda menggunakan Photoshop. Lalu ada pelatihan komputer grafis Adobe Photoshop sebagai upaya peningkatan soft skill siswa SMKS 21 KW Sahab Kota Bengkulu. Ketiga ini pemanfaatan Adobe Photoshop dalam dunia desain di sekolah SMK di UISU. Linknya juga ada tertera di bawah. Lalu ini ada
bisa menggunakan 3 tabel riset. Yang pertama ini editing gambar dan teks menggunakan Photoshop sebagai bentuk ekspresi kreativitas. Tabel pertama ini ada research problem. Untuk melihat bagaimana peserta atau siswa mampu mengaplikasikan Photoshop ini dalam menuangkan ide-ide kreatifnya dalam editing gambar dan teks. Lalu tabel selanjutnya research question. Yang pertama itu bagaimana cara mendesain menggunakan tools Photoshop. Lalu yang kedua, bagaimana cara supaya siswa memahami dalam menggunakan Photoshop untuk meningkatkan kreativitas mereka. Lalu tabel yang ketiga ini ada research objective. Siswa mendapatkan pengalaman yang baru di dalam menggunakan Photoshop. Dan yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide kreatifnya dalam bentuk editing gambar dan teks. Lalu selanjutnya dibaca oleh Kemal. Di tabel yang kedua, peningkatan minat digital marketing bagi siswa SMK Teknologi Karawang melalui pelatihan Adobe Photoshop. Research problem yang pertama, pada SMK Teknologi Karawang belum banyak kegiatan yang berhubungan dengan digital marketing atau Adobe Photoshop. Banyak yang ketinggalan akan adanya teknologi. Research question yang pertama, bagaimana cara mempermudah pengajar dalam proses mengajari peserta didik yang pengetahuannya masih awam. Yang kedua, bagaimana cara peserta didik bisa memahami pelatihan Adobe Photoshop. Selanjutnya ada research objektif yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara mudah si pengajar dalam proses mengajari peserta didik yang pengetahuannya masih awam. Yang kedua, untuk mengetahui cara-cara peserta didik agar bisa memahami pelatihan Adobe Photoshop. Tabel berikutnya, pengelolaan konten web menggunakan WordPress, Canva, dan Photoshop untuk guru-guru wilayah Jakarta. Yang pertama, research problem. Web merupakan sarana yang telah banyak digunakan untuk berbagai informasi oleh masyarakat. Namun, dalam pengelolaan kontennya, tidak sedikit pihak yang belum mengetahui caranya dengan baik, termasuk guru sekolah, menengah umum, dan kejuruan. Oleh sebab itu, pelatihan pengelolaan konten web berbasis WordPress diterapkan kepada pihak guru guna membantu mereka dalam menjalankan dan mengelola web. Yang kedua, research question. Yang pertama, bagaimana persiapan untuk pelaksanaan pelatihan agar berjalan lancar. Yang kedua, para guru belum mengetahui pengelolaan website berbasis CMS lebih jauh. Bagaimana cara pengelolaannya agar para guru paham akan penggunaan website berbasis CSM. Selanjutnya, research objektif. Persiapan yang dilakukan mulai dari survei dan observasi mengenai penyampaian materi pembelajaran, pemahaman para guru dalam bidang teknologi, penyiapan materi dalam bentuk modul, dan kesiapan sarana di berbagai sekolah. Selanjutnya, tabel ketiga, analisis pengembangan desain grafis dalam aplikasi Photoshop sebagai peluang bisnis mahasiswa Institut Bisnis dan Multimedia ASMI. Research problem yang pertama, kebutuhan akan desain menciptakan peluang usaha jasa grafis yang direalisasikan dalam berbagai media visual. Sudah banyak studio dan biro desain yang menangkap potensi bisnis di dalamnya. Pasar yang digarap pun bermacam-macam dan spesifik, mulai dari brand identity, promo, video editing, animasi, fotografi, multimedia, interaktif, web design, hingga game. Yang selanjutnya, research question. Yang pertama, bagaimana perkembangan aplikasi di era kini untuk menunjang desain grafis dan peluang kebutuhan bisnis saat ini. Yang kedua, bagaimana cara melakukan bisnis desain grafis dengan aplikasi Photoshop. Apa saja bentuk jasa dalam bidang desain grafis yang dapat dilakukan dengan Adobe Photoshop. Berikutnya, research objektif. Yang pertama, pengembangan bisnis dengan aplikasi-aplikasi Photoshop di era sekarang sudah sangat efektif karena banyak peluang-peluang yang dibutuhkan di era sekarang. Yang kedua, cara melakukan bisnis aplikasi Photoshop dengan memperkenalkan hasil karya yang sudah dibuat menjelas.
yang karya yang sudah dibuat menjelaskan arti dari sebuah karya tersebut kepada para konsumen. Yang ketiga, membuka jasa desain untuk setiap acara. Itu merupakan peluang bisnis yang sangat memungkinkan mendapatkan hasil yang baik seperti jasa desain, seperti banner, poster, dan lain-lain. Tabel yang terakhir, pengembangan aplikasi pembelajaran Photoshop untuk siswa SD menggunakan Android Mobile. Research problemnya yang pertama, dalam pembelajaran Photoshop ini, sebagian besar siswa SD merasa jenuh dan kurangnya minat siswa untuk memahami materi ini. Selanjutnya, research question. Yang pertama, bagaimana peserta didik mampu memahami pembelajaran Photoshop pada siswa SD hanya dengan menggunakan Android Mobile saja. Selanjutnya, research objektif. Untuk mengetahui bagaimana siswa SD memahami pembelajaran Photoshop yang hanya menggunakan Android Mobile. Ya, sekian itu saja. Terima kasih. Terakhir dari presentasi kami menganalisis sekitar ada 20 jurnal dari judul-judul jurnal yang sudah kami sebutkan tadi. Kami menganalisis dengan tabel research, mengambil 5 jurnal yang dianalisis menggunakan RPO, RO, RP, dan RQ-nya. Lalu hasil dari 20 jurnal yang dianalisa tadi menghasilkan judul yang kami susun sebagai analisis pengaruh pelatihan Adobe Photoshop terhadap kegiatan pembelajaran desain grafis. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.